Setelah dalam perjalanannya Raden Broto berangkat menuju ereng-ereng Tengger Padepokannya Warok Surya Alam, nah, di sana disambut dengan baik oleh Warok Surya Alam, lalu ya ditompo saking gantengnya itu. Nah, akhirnya seneng Warok Surya Alam berjalan bersama Raden Broto. Nah, sudah itu konon Warok Surya Alam punya putri cantik lah, namanya itu Suminten. Nah, karena beliau tidak kelone, tidak begini sama wanita, jadi putrinya itu sebenarnya anak daripada keponakannya, dia anak tipe anak lah, itulah begitu. Nah itu akhirnya Suminten itu karena sering lihat Raden Broto ngewang-ngewang di rumah situ yang ngarit ya itu seneng kesengsem. Akhirnya seneng, nah, terus gelindak-gelindik. Nah itu Raden Broto ini lo diajeng coro sekarang lo ya, itu ini lo diajeng nek sampean ki seneng karo aku, bapakmu jane kok sesakti kok ngono kena opo tuh diajeng, kenapa ayah kamu kok bisa sesakti itu, tolong kasih tahu saya. Terus oh gini lo Kang Mas, ayah itu sakti karena ilmunya, tapi dia itu punya pusaka yang paling ampuh, namanya keris Kiai Condong Campur. Nah itu pusakanya. Terus loh, berarti ayah kamu itu punya pusaka ya Dimas? Iya Kang Mas, kalau begitu tolong kapan-kapan ambilkan, Mas pengen lihatnya saja, kalau kamu benar-benar sayang kepadaku. Nah, akhirnya itu dibeli tuh si Suminten itu ditipulah halus oleh Raden Broto. Akhirnya tenan, suatu malam merunduk Suminten itu mencuri pusaka ayahnya yang ada di gudang pusaka, curi, kasihkan ke kasihnya. Begitu ditompo kasihnya, langsung lari ke kasihnya, pulang menuju ayahnya Bathara Kato. Nah itu ketika pagi berlalu, ontran-ontran Padepokan Tengger geger karena pusakanya Warok Surya Alam hilang. Wah, ngamuk semua. Lalu terjadilah istilahnya gugat daripada Warok Surya Alam. Kumpulkan anak buahnya semua, lalu bilang demikian, anak buahku warok kabeh, warok semua kumpul di sini. Itu orang kurang ajar dari Kadipaten mencuri pusaka saya. Sekarang tidak ada ampun, kita luruk kabupaten, kita hangus, kita bumi hanguskan, kita ratakan dengan tanah. Lalu dambiaklah pasukan daripada Warok Padepokan Tengger menuju mana? Kadipaten. Nah, Kadipaten. Di sana terjadi pertempuran, des, kekalahan di pihak mana? Nah, karena pusaka sudah di tangan Raden Katong, maka Warok Surya Alam melarikan diri, kalah istilahnya, uber terus. Dalam pelariannya itu Warok Surya Alam itu batin, aku ki warok, saya ini warok, ilmunya sudah apa-apa saya punya, masa kehilangan satu pusaka saja saya harus lari seperti ini. Lalu dia matak aji panglimunan, nempel di pohon, plek, langsung hilang. Nah itulah ilmunya Bro Katong. Oleh Sunan Muslim, gurunya bener kan kasih tahu, ini begini di Dimas, kalau dia nemplek di situ hilang, tinggal begini, lihat saja jejaknya, kakinya, jangan lihat orangnya karena kita tidak tahu, lihat kakinya, langsung itu serang, lari lagi, menek di pohon yang paling tinggi, mengeluarkan aji jenenge bajing giring, langsung celur hilang. Nah itulah ilmu saktinya Warok Surya Alam. Karena begitu saktinya, akhirnya pertempuran tadi yang mengakibatkan antaranya dua orang sakti bertempur itu akhirnya menyebabkan terjadinya banyak nama-nama desa di daerah Ponorogo. Itu asal usul dari situ.
desa ini itu berasal dari pertempuran dua orang itu. Nah, para pemirsa Mbah Manto Channel yang saya sayangi, itulah sekelumit asal usul daripada Ponorogo dan tentang kisah para warok-warok di zamannya Prabu Surya Alam, dan kemudian akhirnya muncul warok generasi Islam yang pertama kali dilaksanakan, setelah dipandikan oleh warok Surabaya. Itu adalah warok yang istilahnya menikah. Jadi dia itu warok tapi juga rabi. Kalau zaman kuno kan warok itu harus madat. Jadi warok versi daripada Ponorogo itu ada dua. Warok yang kejawen itu tidak rabi menikah, dan warok yang Islami generasinya Surabaya itu menikah atau rabi dan bisa punya anak. Nah itu ya. Jadi itu kisah tentang warok Ponorogo. Selanjutnya kisah tentang itu, apa yang dimaksud dengan reog.